langkah pertama waktu itu yang kita ambil memang langsung ukur kemampuan cash flow ya, terutama cash flow ya, gitu. Kalau cash flow-nya masih kuat ya kita jalan, kalau enggak ya tutup. Halo guys, welcome back to our YouTube channel. Sekarang kita mau bahas tentang perubahan strategi dari QNC Laundry dalam menyikapi situasi pandemi kayak gini. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau masa-masa corona kayak gini, bisnis jasa tuh ke-impact banget, dan itu salah satunya adalah laundry, yaitu bisnis kita. Nah, itu semua demand-nya jadi turun, karena waktu sekarang ini orang-orang anak sekolahan terutama jadi nggak perlu datang ke sekolah, apalagi baju seragam itu kan biasa kan lumayan penting, harus kayak dicuci cepat, sekarang jadi nggak ada kebutuhan itu. Terus misalkan dari sisi orang yang suka bepergian, pakai bajunya stylish, pakai jaket, pakai topi, dan seterusnya, sekarang jadi jarang banget pakai itu, karena mereka pakainya baju rumahan terus, otomatis demand-nya jadi berkurang secara keseluruhan. Nah, di sini kita akan bahas lebih lanjut seberapa besar sih, apakah itu juga mengimpact ke bisnis laundry kita, atau justru di bisnis laundry kita nggak ada perubahan penurunan order sama sekali. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung sapa dulu rekan kita. Halo, Daniel. Halo, Han. Oke, tadi gue udah intro dikit nih tentang strategi bisnis QNC dalam masa pandemi kayak gini. Mungkin lo bisa cerita dulu nih terkait situasi kayak gini, traffic gimana nih, orderan gimana nih, apakah itu impact banget ke bisnis laundry atau enggak? Karena kan yang didengar-dengar kan demand-nya justru turun banget kan gitu. Ya, kayaknya sih semua pasti kena ya. Dan kemarin kita ada forum kayak webinar, bukan webinar sih, kayak online meeting dengan pengusaha-pengusaha laundry di asosiasi. Sama, rata-rata ada yang udah turun 70%, ada yang turun 50%. Puji Tuhan, QNC Laundry turunnya 40%. Gitu. 40% ya? Ya, udah di-recap 40%. Gitu. Dampak sih, itu sangat berdampak. Which is di bisnis kita yang fixed cost-nya gede banget, itu akan sangat berdampak pastinya. Gitu. Oke, nah itu merasa ada penurunannya itu dari kapan? Apakah dari awal ketika masih pertengahan bulan Maret 2020 itu, atau justru kayak ke belakang-belakang ini? Karena waktu kita kan memang secara bisnis laundry-nya kan QNC itu cabangnya banyak adanya di Kota Makassar, sedangkan Jakarta Tangerang hanya ada beberapa. Nah, ini gimana nih? Apakah dari awal atau baru akhir-akhir? Dari kapan ya? Sebenarnya Maret itu udah terdampak. Jadi sales Maret itu udah turun 10%. Dan sales April turun 30%. Makanya kalau di total 40%. Kalau dari titik normalnya yang di bulan Februari gitu kan. Turunnya sih lumayan kerasa ya. Dan itu pelan-pelan memang turunnya. Sekarang kita udah diturun di titik yang 40, ya hampir 50% lah di sisi harian. Pelan-pelan tapi drastis ya, tiap bulan kerasa ya. Tiap minggu penurunannya drastis. Dari berapa juta turun lagi, turun 1 juta lah, lama-lama habis juga tuh. Turun 1 juta rata-rata per minggu. Nah, ya misalnya 12 juta sehari aja, setengah 11 juta minggu depannya lagi 10 juta, minggu depannya 9 juta, dan gitu aja terus. Gitu. Jadi ini situasi yang cukup susah juga ya sebenarnya buat kita ya untuk laundry-nya. Iya, dan defisit. Jadi langkah pertama waktu itu yang kita ambil memang langsung ukur kemampuan cash flow ya, terutama cash flow ya. Gitu. Kalau cash flow-nya masih kuat ya kita jalan, kalau enggak ya tutup. Gitu. Nah, ngomongin masalah cash flow nih, cash flow kan memang penting yang harus kita lihat terutama dari sisi bisnis. Tapi apa sih yang kita lakuin, strateginya apa? Mungkin kan kita ada dua. Pertama, apakah kita fokus untuk naikin revenue? Ngomongin profit nih, kita mau naikin revenue-nya, kita coba gencarin, atau kita justru pengetatan dari sisi cost ya? Kita memotong cost-cost yang menurut kita ini sebenarnya bisa kita buang nih di masa kayak gini. Oke, prinsipnya kalau managing company in distress seperti ini ya, nomor satu pasti harus cutting cost, nggak mungkin naikin revenue, karena distress. Jadi saya percaya ya bahwa perusahaan itu kayak manusia aja gitu. Jadi ketika dia lagi celaka, lagi berdarah-darah, ya otomatis yang paling pertama harus dilakukan adalah menghentikan pendarahannya. Nah, dalam konteks perusahaan, darah itu kan adalah ketika minus kan. Nah, jadi kan penyebab minusnya harus ditutup dulu gitu. Dalam kasus kita ya outlet mana yang rugi kita tutup.
Gitu. Artinya kita usahakan sebisa mungkin jangan bleeding, jangan memberatkan keuangan perusahaan. Dan itu harus benar-benar diukur dengan angka, bukan pakai perasaan. Biasa pengusaha banyak yang pakai perasaan, itu yang bikin salah gitu. Salah hitung itu gawat banget. Jadi kalau kita waktu itu langsung bikin mekanisme cash budgeting karena sistem accounting kita kebetulan belum fully operated, jadi kita bikin manual di Excel gitu ya, mekanisme cash budgeting. Kas hari ini ada berapa, pengeluaran minggu depan apa, pengeluaran 2 minggu depan apa, pengeluaran 3 minggu depan apa, dan seterusnya ditarik sampai 2 bulan ke depan, dan kita perkirakan pemasukan kita tiap minggu berapa. Nanti kan pasti ada ketahuan tuh, minusnya ada berapa, gitu kan. Nah, akan ketahuan. Nanti kan ada hari-hari di mana dia akan istilahnya booming, tiba-tiba duit habis semua, misalnya pas bayar gaji karyawan tuh. Itu kan duit langsung butuhnya langsung minusnya langsung zret gitu. Nah, di situ nanti kelihatan tuh dia minusnya ada berapa. Nah, nanti setelah kita udah proyeksikan begitu, kita cari dari semua pembayaran ini mana yang bisa ditunda. Gitu. Ya resikonya supplier kan, siapa suruh kasih kita utang kan kira-kira gitu. Supplier yang kasih kita utang, barangnya udah di kita, ya kita negosiasi, tolong kita tunda dulu bayarnya gitu. Atau tempat-tempat sewa yang bulanan kita ngomong kita tunda dulu pembayarannya, ya gitu-gitu terpaksa. Gitu. Okay. Jadi kita lebih menekan cost ya di sini ya, yang tadi analoginya menekan pendarahan dulu itu ya. Tapi ada penutupan outlet gitu, beberapa outlet gitu. Kedua tadi menunda pembayaran hutang gitu. Ada nggak? Yang lainnya ada nggak? Pecat karyawan. Pemecatan karyawan ya? Iya, jadi ada beberapa. Jadi dulu kita baru bikin departemen sales ya, 3 orang. 2-nya langsung kita lay off. Gitu. Jadi kita pertahankan 1, itu pun sebenarnya bisa dibilang dia masih ya semi-semi, maksudnya gaji pokoknya nggak terlalu tinggi dan dia tidak terlalu situasinya tidak terlalu menjepit dia gitu. Jadi dia masih agak santai lah. Gitu. Ini karyawan yang baru di hire belum lama juga ya sebenarnya ya. Iya. Proyeksikan untuk mencoba bisnis model baru tapi malah ada pandemi gini. Jadi kita cut itu, terus delivery juga, driver kita cut 1, macam-macam lah. Beberapa orang kita udah mulai kita rumahkan ya, apa boleh buat. Intinya kan kalau begini kan harus re-engineering cost-nya. Mana yang bikin dia bleeding. Kalau cuma sekedar nutup outlet itu nggak cukup soalnya, karena ada biaya-biaya lain yang tidak terasosiasikan ke outlet. Maksudnya biaya itu tidak terjadi di outlet, biaya itu terjadi di kantor atau di outlet di ini kita gitu. Termasuk sebenarnya operational kantor gitu ya. Kayak ya karena kita udah social distancing berarti udah nggak ada perjalanan dinas, nggak ada, ya itu udah nol semua sih perjalanan dinas, biaya terbang biasanya kan ke Jakarta, terus bensin karena udah nggak kemana-mana, di rumah semua ya udah di-cut semua. Itu kita cut di situ. Tapi yang paling terasa sebenarnya memang di sisi karyawan. Kita tekan semua karyawan dan pengurangan gaji untuk karyawan. Itu ada karyawan tertentu yang kita kurangi gajinya. Oke, tadi lo ada bilang pertama ada penutupan beberapa outlet, itu pasti akan ke-impact dengan perumahan beberapa karyawan juga. Terus yang kedua tadi ada pengetatan, bahkan pemecatan layoff-an dari kata divisi sales gitu. Dan yang ketiga tadi ada pengurangan gaji karyawan gitu, pemotongan sebagian gitu. Nah, itu gimana sih perasaan karyawannya saat itu dan bagaimana cara lo menyampaikan hal itu gitu? Apakah ada kayak semacam operation dari mereka melawan atau justru mereka dengan lapang dada bisa menerima hal itu karena emang situasinya sekarang lagi kayak gini? Overall ya syukurnya ya dari dulu kita perusahaan yang cukup transparan dalam hal keuangan ke karyawan gitu. Jadi ya mereka bisa lihat sendiri bahwa apa tuh definisi transparan tuh apa tuh? Mungkin bisa artinya sales kita semua bisa lihat, semua karyawan kita bisa lihat gitu kan, angka salesnya. Apalagi karyawan yang di toko, dia kan bisa lihat bulan ini berapa, bulan lalu berapa, dan ada angkanya gitu. Dan kita nggak, berarti ya itu rahasia, tapi maksudnya kepada karyawan itu terbuka gitu. Walaupun karyawan tidak diizinkan untuk menceritakan itu ke orang-orang. Jadi kita dengan karyawan itu cukup transparan dan mereka kan bisa lihat sendiri situasinya kan seperti apa. Dan memang dari dulu kebetulan kalau karyawan lama, emang dari dulu udah kita kasih tahu secara bisnis, kita ini bisnis yang sebenarnya sangat rentan gitu. Sebenarnya bisa dibilang pasarnya laundry ini udah
less attracting lah dibandingkan 5-6 tahun lalu gitu. Karena ya makin banyak pengusaha, makin banyak persaingan, orang juga makin gampang pindah, udah red ocean lah. Jadi kita sangat sensitif dengan sales kita turun, dampaknya akan sangat besar terhadap profitabilitas dan cash flow. Dan dalam hal itu karyawan-karyawan lama udah tahu. Nah, karyawan lama udah tahu, karyawan baru mau ngapain? Kemarin ada aja sih yang komplain, memang ada yang bilang gini, ya kita kasih penjelasan, ya kita juga nggak punya pilihan. Karena kalau misalnya kita pertahankan dengan angka gaji sebelumnya, ya tetap akan rugi. Gitu. Yeah. Malah kapal tenggelam semua. Ini yang saya kemarin di sesi sebelumnya, gue sempat sharing kan, kalau nggak bisa ngubah struktur biaya, ya tutup aja. Dan gue udah dalam persiapan untuk itu, seandainya perusahaan harus tutup karena sudah melewati batas amannya, ya tutup. Gitu. Oke. Kalau tadi lu udah cerita gimana caranya kita menekan cost ya yang jadi prioritas pertama kita saat ini gitu. Tapi selain itu, ada nggak sih usaha kita untuk mencoba menekan bleeding kita, penurunan omset yang terus-terusan minggu per minggu ini? Apakah kita bisa justru ada kepikiran opportunity lain, misalkan membuat vertikal baru atau mengembangkan strategi lainnya yang kira-kira bisa mengurangi kerugian kita yang di titik saat ini? Ada, tapi prinsipnya apapun solusinya tidak boleh menambah cost. Jadi biasanya kita akan lakukan dengan bentuk mengintensifkan resource yang ada, gitu ya. Jadi sekarang karyawan kantor, I put more pressure on them. Jadi lebih banyak tuntutan kerja. Kalau dulu gue agak santai gitu ya. Kalau hari ini gue tiap pagi saya minta kita semua meeting jam 9 pagi gitu. Jam 8 di Jakarta, dan itu ya untuk mempush mereka karena mereka harus lebih produktif lagi. Karena saya tidak mau mengeluarkan biaya lain untuk marketing misalnya. Contoh sosial media, saya nggak mau kita bayar desain lagi. Udah saya sendiri yang bikin desainnya di Canva, guideline desainnya seperti ini, kamu yang lanjutin. Aplikasi Canva ya ini maksudnya ya? Gimana? Membuat desainnya menggunakan aplikasi Canva ya kita. Aplikasi Canva. Jadi udah bikin guideline-nya di Canva, berarti kan tinggal ganti-ganti dikit. Canva itu kan cukup mudah kan. Nah, jadi ya kita suruh karyawan yang ngerjain, kita kasih target tiap hari harus begini. Ya begitu. Jadi tidak menambah biaya, kita intensifkan. Nah, nanti karyawan-karyawan yang di toko kan sales lagi turun nih. Berarti kamu sekarang harus kerjain marketing. Kita punya database 30 berapa ribu customer. 8.000-nya yang 8.000 yang kita bagi dulu hari ini gitu. Target nih 8.000 harus keserap semua, dikirimin WhatsApp sama berapa orang karyawan resepsionis. Jadi satu hari harus ngirim berapa ratus WhatsApp gitu. Jadi ya kita intensifkan. Kalau nggak capai karena kita kan resepsionis rolling ya. Jadi ada yang off, ada yang masuk, ada yang off, ada yang masuk. Gitu. Nah kita udah bilang kalau ada yang tidak memenuhi target, ya di off-nya lebih panjang, kira-kira gitu. Lebih banyak di off kan. Gitu. Strateginya. Ini emang kita karena bisnis laundry ini udah punya database yang lumayan kuat, di mana kita mencatat semua database customer, jadi itu membantu kita ya dalam situasi seperti ini ya. Kita bisa mentargetkan customer-customernya untuk mereaktivasi customer-customer yang udah lama hilang, atau menawarkan program-program tertentu untuk customer tipe tertentu juga ya. Iya, gitu. Itu kita lakukan. Ya, intinya lakukanlah tanpa menambah biaya, gitu. Oke, menarik banget sesi kali ini. Jadi mungkin untuk merecap, jadi untuk tentang strategi ini kita juga menerapkan dua hal. Pertama pasti prioritas jelas dari sisi menekan cost ya, pendarahan dulunya kita tahan gitu. Karena dari sisi bulan ke bulan, dari minggu ke minggu bahkan ini ada penurunan yang luar biasa dengan total kurang lebih sekitar 40% setiap bulannya. Lalu kita juga pengetatannya pasti paling susah adalah dari sisi karyawan, ada perumahan beberapa karyawan atau pemotongan gaji, tapi dengan komunikasi yang dengan heart to heart dan juga saling memahami kondisi, karyawan bisa menerima hal ini. Jadi daripada tenggelam kapal semuanya, kita terpaksa harus merumahkan sebagian dulu dengan harapan nanti ke depan mereka bisa bergabung lagi. Sampai yang terakhir kita juga ada mencoba melihat opportunity baru dengan prinsip tidak menambah biaya. Karena di sini udah nggak ada biaya lagi, dengan sulitnya kita harus maksimalkan membuat karyawan kita lebih produktif lagi. Jadi kerja yang sebelumnya cuma misalnya 100%, sekarang harus 110%. Gitu. Itu untuk recap kita di sesi kali ini. Nanti kita akan coba bahas topik-topik yang lebih menarik lagi di sesi-sesi lainnya. Oke, kita pamit dulu. See you guys. Bye-bye.